Halo guys, what's up? Welcome back to my channel, Wilkun Channel. Dan hari ini gue akan membahas seorang desainer asal Indonesia yang memiliki hasil desain yang unik dan bener-bener nggak biasa. Dia ini mendesain suatu tas yang memiliki pegangan menggunakan tulang manusia. Dan hasil karyanya itu sekarang membuat pro dan kontra di dunia. Siapa desainer itu? Ya, desainer itu adalah Arnold Putra. Arnold Putra adalah seorang pria berumur 26 tahun yang lahir dan besar di Indonesia. Dan kabarnya sekarang dia sedang berada di Los Angeles di Amerika Serikat untuk menekuni minatnya di dunia fashion. Jadi ayo langsung kita bahas saja mengenai Arnold Putra. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan dari layar video kalian. Kemudian tinggal klik tombol loncengnya karena subscribe itu gratis dan ini membantu gue untuk bisa menemani kalian selalu di YouTube. Oke, so langsung kita bahas mengenai Arnold Putra guys. Seperti yang tadi gue udah bilang ke kalian, Arnold Putra adalah seorang desainer berumur 26 tahun yang berasal dari Indonesia dan sempet tinggal di Indonesia dan besar di Indonesia nih. Tapi sekarang udah tinggal di Los Angeles untuk menekuni minatnya di dunia fashion. Nah, Arnold Putra ini sendiri dijuluki sebagai fashion guru karena dalam pembuatan desainnya ini dia memiliki gaya-gayanya yang unik dan memadukan suatu budaya dalam pembuatan desainnya ini. Nah, dalam beberapa interview dan beberapa wawancara, Arnold Putra juga telah mengatakan kalau dia memang sudah memiliki minat di dunia fashion atau dunia desain sejak dia duduk di bangku sekolah. Jadi ada kejadian di mana pas dia masih sekolah, kan kebanyakan kalau anak-anak sekolah itu setelah sekolah pasti ingin cepet-cepet keluarin bajunya, terus kalau enggak ganti baju dengan baju rumah, karena anak-anak sekolah ini nggak memiliki minat menggunakan seragam yang sama. Nah, jadi di situ Arnold Putra memiliki kebiasaan yang unik di mana ketika sekolah itu sudah selesai, Arnold Putra malah memperhatikan apa yang dia pakai, kemudian dia ini nggak mau cepet-cepet keluarin bajunya, dia malah masukin bajunya, dia rapiin bajunya untuk tetap terlihat rapi dengan seragam itu. Kemudian kalau anak-anak lain bermain bola, pasti kan baju-bajunya keluar nih. Nah, Arnold Putra ini memiliki kebiasaan kalau dia bermain bola, dia pasti akan memasukkan kembali baju yang keluar atau seragam sekolah yang keluar ke dalam celananya lagi, jadi tetap kelihatan rapi. Kemudian ada juga keadaan di mana ketika dia ini masih duduk di bangku sekolah, dia ini selalu memperhatikan apa yang dia pakai. Jadi kalau dia pakai baju kayak gini, dia akan menyocokkan dengan sepatunya. Kemudian dia juga akan mencocokkan apa yang dia gunakan. Jadi udah baju dan sepatunya ini cocok, dia akan mencocokkan lagi misalnya gelang atau kalung yang dia pakai, apakah udah cocok apa enggak nih. Nah, selain itu Arnold Putra juga memberikan keterangan ketika dia di interview. Dia bilang desain-desain yang dia buat terinspirasi dari satu genre musik yaitu hard rock. Jadi dia bilang kalau dia mendengar hard rock, dia akan terpacu adrenalinnya. Jadi seakan-akan seperti sedang ada di garis terdepan di satu perang. Jadi adrenalinnya terpacu dengan ini. Nah, kemudian kalau kita lihat halaman Instagram dari Arnold Putra ini, kita akan melihat dia sering mengupload dia ini pergi berkeliling dunia. Dan pergi berkeliling dunia ini bukanlah keliling dunia yang ke kota-kota besar atau ke tempat-tempat mewah, tapi dia ini sering pergi ke suku-suku atau satu tempat masyarakat yang memiliki budaya yang cukup unik. Jadi dia pergi ke satu suku, kemudian mengajak bicara, kemudian bergaul. Nah, di saat itulah cerita ini dimulai. Jadi Arnold ini kan sering pergi ke suku-suku untuk melihat budaya apa yang mereka miliki di sana. Nah, jadi ketika Arnold ini pergi ke satu suku, dia akan menawarkan beberapa barang berharga miliknya. Contohnya seperti jam Rolex atau kacamata atau mungkin jaket yang dia gunakan untuk ditukar dengan barang-barang pustaka dari satu suku itu. Nah, disinilah titik dimana harus kita garis bawahi. Arnold mendapatkan tulang yang dia gunakan untuk membuat desainnya itu yang sedang viral sekarang ini dari satu suku yang dia tukarkan. Jadi dia mendapatkan sebuah tulang punggung manusia yang kabarnya adalah tulang punggung seorang anak yang ditukarkan dengan barang-barang mewah. Dan akhirnya tulang punggung ini memang dijadikan satu benda desain oleh Arnold ini nih. Dia membuat satu tas yang kabarnya tas ini juga bukanlah tas biasa karena pegangannya ini kan menggunakan tulang punggung manusia. Sedangkan
kulit yang dia gunakan untuk membuat tas ini, dia menggunakan lidah dari buaya asli. Nah, setelah Arnold menciptakan hasil desainnya yang unik, yaitu tas dengan tulang manusia ini, dia menjual tasnya ini di satu website luar negeri, yaitu di The Unconventional, di mana dia juga menjual beberapa hasil desain yang lain di sana juga dengan gaya yang cukup unik. Nah, kemudian nggak berhenti dari desain yang unik dari tulang manusia itu, kalau kita amati lebih lanjut, rupanya akun Instagram milik Arnold Putra ini digembok atau nggak bisa dilihat kalau kita nggak berteman dengan Arnold Putra. Hal inilah yang membuat akun Twitter bernama @superiorgap tertarik untuk menelusuri Arnold Putra lebih lanjut. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut dan dia pergi ke akun Instagramnya, rupanya @superiorgap ini mengatakan kalau Arnold Putra ini menukarkan benda-benda pusaka milik satu suku dengan barang-barang berharga yang palsu. Bahkan setelah Arnold Putra ini menukar benda-benda pusaka milik satu suku dengan barang-barang palsu, kemudian dia ini juga mengupload fotonya dengan benda pusaka itu, tapi dengan pose yang tidak senonoh. Jadi hal inilah yang membuat kontra dalam permasalahannya nih. Karena sempat juga ketika satu saat Arnold Putra ini diwawancarai, dia mengatakan kalau dia ini cukup kagum dan terinspirasi dengan Pasar Mangga 2, di mana tempat itu menjual barang-barang yang memiliki kemiripan cukup sempurna dengan barang asli, tapi merupakan produk palsu atau imitasi. Nah, kemudian balik lagi di website The Unconventional, barang-barang yang dijual oleh Arnold Putra ini juga memiliki gaya-gaya yang cukup unik. Contohnya seperti jaket berkulitkan domba asli yang dijual dengan harga tidak murah, yaitu 15 juta rupiah, tapi dapat dibeli dengan cara custom. Jadi kalau pembelinya ingin mengcustom jaket ini, Arnold menawarkan dia dapat menaruh tulang rusuk manusia ke dalam jaket itu, tapi menambahkan biaya sebesar 8 juta rupiah. Hal ini yang membuat cukup gila perkataan Arnold ini, karena dia ini memberikan penawaran menggunakan tulang-tulang manusia. Nah, kemudian ada juga satu produk di mana jaket oversize yang menyerupai dengan kantong jenazah, kemudian dia ini menggunakan bahan kulit babi asli. Di situ Arnold menjual jaket ini dengan harga 44 juta. Nah, kemudian berapa sih harga tas yang baru dia desain ini yang menggunakan tulang punggung manusia dan berbahankan kulit lidah buaya? Nah, Arnold ini menjual tas itu dengan harga 71 juta rupiah. Nah, di dalam profilnya Arnold Putra ini bercerita kalau dia ini berminat untuk menjual produk atau desain yang dia jual ini bukan untuk menjual satu produk, tapi lebih menjual ke dalam satu pola pikir, di mana seringkali orang membeli produk tanpa melihat apa sih nilai sebenarnya dari produk itu. Nah, jadi gimana guys? Apakah kalian setuju dengan pola pikir yang ditawarkan oleh Arnold Putra ini? Please tinggalin komentar kalian ya. So, itu dia guys video hari ini mengenai Arnold Putra, seorang desainer asal Indonesia yang menjual hasil-hasil desainnya dengan gaya yang cukup unik. Jadi, stay safe dan tetap di rumah aja ya guys. So, thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.